Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem operasi router yang beranggotakan Hafiza Ramadayanti, Mega Siti Nurhaliza, Aini Maharani, dan Jessica Amalia. Yang dimulai dari saya yaitu Mega Siti Nurhaliza dengan NIM 22140110. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penelitian yang akan kami lakukan. Yaitu yang pertama adalah instalasi mikrotik router OS. Jaringan komputer memungkinkan pertukaran data dan informasi secara efisien antar perangkat yang terhubung. Salah satu komponen utama dalam membangun jaringan yang handal adalah router. Router bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan lokal atau local area network atau LAN dengan jaringan luar seperti internet. Yang kedua adalah instalasi VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik dengan menggunakan VirtualBox. Router OS dapat diinstal dan dikonfigurasi pada sebuah virtual machine atau VM tanpa perlu menggunakan perangkat keras router fisik. Nah, jadi VirtualBox itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menggunakan dua sistem operasi. Misalnya kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan Linux dengan menggunakan VirtualBox. Yang ketiga adalah konfigurasi dasar router OS. Setelah router OS berhasil diinstal pada VM di VirtualBox, konfigurasi dasar dapat dilakukan. Pengguna dapat mengatur beberapa aspek router OS untuk memastikan konektivitas yang baik. Pengaturan jaringan pada router OS akan dikonfigurasi dengan mengaktifkan dua adapter jaringan. Adapter pertama akan digunakan untuk menghubungkan router OS ke internet, sedangkan adapter kedua akan digunakan untuk menghubungkan router OS ke VM Virtual Client. Yang keempat yaitu instalasi sistem operasi virtual client. Selanjutnya, sistem operasi lain seperti Windows, Linux, atau macOS yang akan kita install pada VM terpisah di VirtualBox. Sistem operasi ini akan bertindak sebagai virtual client yang akan terhubung ke router OS. Yang kelima yaitu konfigurasi lanjutan router dan virtual client. Lalu, konfigurasi lanjutan seperti konfigurasi routers, firewall atau NAT, interface, DNS, DHCP, client atau server. Dan pengujian koneksi juga akan dilakukan untuk memastikan jaringan berfungsi secara optimal, aman, dan efisien. Yang keenam adalah kita akan melakukan uji konektivitas. Untuk memastikan konektivitas yang baik, pengaturan jaringan pada router OS akan dikonfigurasi dengan mengaktifkan dua adapter jaringan. Adapter pertama akan digunakan untuk menghubungkan router OS ke internet, sedangkan adapter kedua akan digunakan untuk menghubungkan router OS ke VM Virtual Client. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang instalasi dan konfigurasi router OS pada lingkungan virtual, serta bagaimana router OS dapat digunakan untuk memberikan konektivitas internet kepada virtual client. Perkenalkan, nama saya Jessica Amalia dengan NIM 2214011052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai functional requirements. Jadi functional requirements di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu adalah instalasi sistem operasi mikrotik router OS, instalasi sistem operasi virtual client, konfigurasi jaringan VM router OS, konfigurasi lanjutan pada mikrotik router OS, dan yang kelima itu adalah pengujian koneksi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari functional requirements dari masing-masing requirements ini, atau deskripsi dari functional requirements yang dibutuhkan. Yang pertama itu instalasi sistem operasi mikrotik router OS. Deskripsinya, sistem harus mendukung instalasi mikrotik router OS pada virtual machine menggunakan VirtualBox. Yang kedua, sistem harus mendukung instalasi menggunakan command line interface atau graphical user interface menggunakan software Winbox. Yang kedua, instalasi sistem operasi virtual client. Deskripsi requirements-nya, sistem harus mendukung instalasi sistem operasi lain yaitu Windows, Linux, macOS atau sistem operasi yang lainnya pada VM di VirtualBox sebagai virtual client. Yang kedua, sistem operasi virtual client harus dapat dijalankan bersamaan dengan mikrotik router OS di VirtualBox. Baru, pada requirements konfigurasi jaringan VM router OS, deskripsi dari requirements-nya antara lain, sistem harus mendukung konfigurasi dua adapter jaringan pada VM router OS.
Adapter pertama harus diatur sebagai Bridget Adapter atau NAT untuk menghubungkan router OS ke internet. Adapter kedua harus diatur sebagai Internal Network untuk menghubungkan router OS ke VM Virtual Client. Sistem harus mendukung konfigurasi adapter utama di VM Virtual Client sebagai Internal Network. Baru pada poin keempat, konfigurasi lanjutan pada mikrotik router OS. Deskripsi requirements-nya antara lain sistem harus mendukung konfigurasi routes untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. Sistem harus mendukung konfigurasi firewall atau NAT untuk mengamankan dan mengelola lalu lintas jaringan. Sistem harus mendukung konfigurasi interface untuk mengelola koneksi jaringan. Sistem harus mendukung konfigurasi DNS untuk penerjemahan nama domain. Dan terakhir, sistem harus mendukung konfigurasi DHCP client ataupun server untuk manajemen alamat IP. Dan pada poin terakhir yaitu pengujian koneksi, deskripsi requirements-nya antara lain sistem harus memungkinkan pengujian koneksi dari sistem operasi virtual client ke alamat IP router OS dan alamat IP publik melalui ping pada command prompt atau terminal. Yang kedua, sistem harus memungkinkan pengujian akses web melalui browser di sistem operasi virtual client dengan mengakses nama domain. Contohnya www.usu.ac.id. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-functional requirements. Jadi pada kebutuhan non-functional ini terdapat beberapa poin, antara lain 1. Keamanan, 2. Kinerja, 3. Kompatibilitas, 4. Keandalan. Jadi saya akan membahas masing-masing deskripsi non-functional dari masing-masing non-functional requirements ini. Yang pertama itu keamanan. Deskripsinya itu adalah sistem harus memberikan keamanan yang memadai untuk melindungi konfigurasi jaringan dan data yang dikirimkan melalui jaringan WLAN. Sistem harus mendukung konfigurasi firewall untuk melindungi jaringan dari serangan. Baru pada poin kedua, kinerja. Deskripsi requirements-nya antara lain sistem harus dapat menangani beban lalu lintas jaringan yang diharapkan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Yang kedua, sistem harus mendukung koneksi internet yang stabil dengan bandwidth yang memadai. Pada poin ketiga, kompatibilitas. Deskripsi requirements-nya sistem harus kompatibel dengan berbagai sistem operasi yaitu Windows, Linux, macOS, dan lain-lain yang dijalankan sebagai virtual client di VirtualBox. Sistem harus kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan. Pada poin keempat, yaitu keandalan, deskripsi requirements-nya antara lain sistem harus memiliki uptime yang tinggi dan mampu beroperasi tanpa gangguan dalam jangka waktu yang panjang, dan sistem harus memiliki mekanisme pemulihan cepat untuk menangani kegagalan atau masalah jaringan. Selanjutnya di sini ada implementation requirements. Saya akan menjelaskan deskripsi requirements dari masing-masing implementation requirements. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu pertama perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi jaringan yang menjadi requirements atau kebutuhannya. Jadi pada perangkat keras, implementation requirements-nya antara lain komputer yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan beberapa VM secara bersamaan. Adapter jaringan fisik harus mendukung konfigurasi Bridget Adapter atau NAT dan internal network di VirtualBox. Yang kedua, pada perangkat lunak, deskripsi requirements-nya antara lain VirtualBox harus terinstall pada komputer yang digunakan. ISO atau Image File Microtik Router OS harus tersedia untuk instalasi. Sistem operasi untuk virtual client atau Windows, Linux, macOS atau lainnya harus tersedia dalam bentuk ISO atau image file. Software Winbox harus tersedia untuk konfigurasi GUI Mikrotik Router OS. Dan pada requirements yang ketiga yaitu koneksi jaringan, deskripsi requirements yang dibutuhkan antara lain koneksi internet harus tersedia dan stabil untuk menghubungkan router OS ke internet, dan jaringan internal harus dikonfigurasi dengan benar untuk menghubungkan VM router OS dengan VM virtual client. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami buat. Jadi pertama itu ada mulai, yaitu proses di mana dimulainya proses penelitian atau proses konfigurasi jaringan ini. Jadi prosesnya itu dimulai dari titik awal ini yang menunjukkan inisiasi dari seluruh proses instalasi dan konfigurasi. Baru pada poin selanjutnya atau langkah selanjutnya itu ada instalasi sistem operasi mikrotik router OS. Pada langkah ini, sistem operasi mikrotik router OS diinstal pada perangkat ataupun virtual machine. Mikrotik router OS adalah sistem operasi canggih untuk router yang menyediakan fitur jaringan yang canggih. Baru
Pada langkah selanjutnya yang kita lakukan menurut alurnya flowchart itu adalah instalasi sistem operasi virtual client. Setelah router OS itu terinstal, langkah berikutnya itu adalah menginstal sistem operasi pada klien virtual. Ini biasanya melibatkan penggunaan perangkat lunak virtualisasi untuk membuat mesin virtual atau VM yang akan bertindak sebagai klien dalam jaringan. Selanjutnya, menurut alur flowchart, yang harus kita lakukan adalah konfigurasi jaringan VM router OS. Langkah ini melibatkan pengaturan jaringan pada VM yang menjalankan router OS. Ini mencakup pengaturan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway untuk memastikan VM terhubung ke jaringan dengan benar. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi lanjutan pada MikroTik router OS. Pada tahap ini, konfigurasi lanjutan dilakukan pada MikroTik router OS. Ini mencakup pengaturan routing, firewall atau NAT, interface, DNS, DHCP, dan parameter lainnya yang diperlukan untuk operasi jaringan yang optimal dan juga aman. Baru langkah yang paling terakhir itu adalah kita menguji koneksi setelah kita melakukan segala konfigurasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pengaturan yang sudah kita buat itu berfungsi dengan benar dan jaringan itu berjalan dengan lancar. Pengujian dapat mencakup perintah ping, traceroute, telnet atau SSH, dan alat lainnya untuk memverifikasi konektivitas itu sudah bekerja dengan baik gitu dan kinerja jaringan itu sudah baik. Nah, untuk mengakhiri flowchart di sini kita akan memberikan simbol selesai, yaitu flowchart untuk menandakan bahwa flowchart itu berakhir di titik ini. Seluruh proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian itu telah selesai. Dengan mengikuti flowchart ini, kita dapat memastikan bahwa setiap tahap proses yang dilakukan dengan urutan yang benar untuk mencapai konfigurasi jaringan yang optimal dan fungsional. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ramadayanti dengan NIM 224101004. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai listing program. Jadi, di sini tuh ada gambar dari MikroTik. Jadi, yang pertama adalah hasil ping untuk MikroTik. Di sini kami mencoba untuk membuat ping google.com dan kemudian setelah kami enter, kemudian MikroTik menampilkan IP address seperti pada gambar. Selanjutnya kami juga membuat ping untuk usu.ac.id. Lalu sama seperti ping google.com sebelumnya, MikroTik juga menampilkan hasil IP address dari usu.ac.id. Selanjutnya di sini itu ada tampilan pertama dari website IP address yang kami gunakan. Jadi saat kami membuat IP address di MikroTik, kami memakai IP address 197.168.56.11. Lalu selanjutnya kami mengaturnya di Winbox. Selanjutnya itu kami membukanya dari website dan ini adalah tampilan awal dari website tersebut. Di sini ada berbagai menu yang bisa kita lihat. Saat kita mengkliknya, maka kita bisa melihat penjelasannya lebih detail menu-menu tersebut. Selanjutnya itu ada ping untuk command prompt. Jadi kami juga mencoba ping untuk command prompt untuk membuktikan apakah ping yang ada di MikroTik bisa berjalan di command prompt juga, dan ternyata hasilnya sama. Di command prompt juga bisa jalan dan hasilnya sama seperti di MikroTik. Dan selanjutnya di sini itu ada halaman interface dari website IP address. Jadi di sini itu interface ini memiliki dua ether, yaitu ether 1 dan ether 2. Setiap ether bertipe Ethernet. Bagian utama dari antarmuka tabel ini ada 7 kolom. Selanjutnya, setiap kolom-kolom tersebut menampilkan informasi-informasi yang bisa kita lihat pada gambar. Baiklah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aini Maharani, NIM 221401023. Di sini saya akan menjelaskan bagian listing program bagian DNS. Nah, di sini terdapat tampilan DNS, yang dimana di sini dynamic servers yang kami pakai yaitu ada dua. Yang pertama yaitu 10.100.100.1, kemudian yang server kedua, server DNS yang kedua 10.200.200.2.
Kemudian di sini ada max UDP packet size. Nah, di sini terdapat maksimum ukuran UDP size-nya itu 4096. Kemudian di sini ada query server timeout, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan DNS ini 2000 milidetik atau 2 detik. Kemudian di sini ada query total timeout. Jadi ketika dia meminta penyelesaian pada server DNS yang pertama dengan menunggu waktu 10 detik, jika dia belum mendapatkan respon balasan, maka dia akan dianggap gagal. Kemudian di sini ada cache size. Jadi cache size yang dipakai DNS di sini 2048 KB. Kemudian di sini ada cache max TTL. Ini adalah waktu untuk sebelum dihapus pada cache size itu. Kemudian cache yang dipakai di sini ada 11 yang terpakai. Kemudian ada DHCP. Nah, di DHCP ini terdapat interface header 1. Nah, kenapa di sini header 1? Karena pada bridge adapter yang kami pakai itu adapter 1 saja yang kami pakai. Maka di sini hanya ada header 1 saja. Kemudian di sini IP address yang kami pakai yaitu 10.0.2.15, subnet masknya 24. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari konfigurasi jaringan Mikrotik Router OS di VirtualBox adalah bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengatur jaringan yang terhubung dengan internet melalui router OS dan menghubungkannya ke virtual client ke jaringan tersebut. Jadi, proses ini melibatkan instalasi router OS dan sistem operasi VirtualBox. Konfigurasi adapter jaringan, konfigurasi lanjutan seperti routers, firewall atau NAT, kemudian ada interface, ada DNS, kemudian DHCP client, dan pengujian koneksi. Dengan melakukan konfigurasi ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang pengaturan jaringan pada Mikrotik Router OS dan menguji kemampuan koneksi jaringan dari virtual client. Sekian hasil penjelasan proyek UAS kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.